Oke, halo halo halo, ketemu lagi ya di dalam program Epicor, program di mana kita menyelam dalam makna kata. Ya, untuk Epicor edisi ke-11, ya, kita mau membahas kata-kata yang terkait dengan demokrasi. Ini gambarnya Bu Ana lagi ngebukin polisi nih ya ceritanya. Jadi kita tahu sendiri 25 Agustus kemarin 28 ada demonstrasi besar di Indonesia. Nah, dalam konteks itu aku pengen ngulik etimologi dari kata-kata yang mungkin sering kita dengar akhir-akhir ini karena ada proses demokrasi yang sedang berlangsung ya. Demokrasi sendiri dari bahasa Yunani kita ngerti demos kratos, kekuasaan rakyat. Antitesisnya adalah apa? Ya, format kekuasaan yang lain ya, mungkin kayak teokrasi atau ya whatever it is, kita nggak akan ke arah sana untuk hari ini. Kita mulai aja dari demonstrasi ya. Demonstrasi ini ya nanti kita akan lihat kebanyakan kita ambil sebenarnya dari bahasa-bahasa Belanda ya. Jadi ini kayak warisan quote unquote penjajahan Belanda waktu itu. Di politik etisnya dia ngajarin beberapa orang Belanda punya beberapa kosakata yang terkait dengan demokrasi ya, karena waktu itu ada apa revolusi di Prancis, terus itu mengimbas di seluruh Eropa, akhirnya terbawa ke Indonesia lewat Belanda. Katanya dari demonstrasi Belanda, asal katanya tentu saja Latin. Itu berasal dari dua morfem demonstratio. Jadi bukan demosnya Yunani tapi demonstratio. Monstrare itu memperlihatkan. Jadi demonstratio itu artinya memperlihatkan dengan jelas. Jadi demonstrasi itu ya asal katanya artinya membuat itu terlihat dengan sangat jelas. Makanya ada yang pakai demo masak. Nah, demo apa? Ya supaya masaknya kelihatan jelas ya, demo masak. Demo apa lagi? Ya, demo percobaan. Kalau dulu saya suka bikin demo sains, demo percobaan sains untuk anak gitu ya. Demonstrasi, mendemonstrasikan. Artinya membuatnya itu menjadi jelas. Kenapa sekarang demonstrasi artinya turun ke jalan ya? Karena itu namanya pergeseran makna ya. Dari apa ya, waktu ya. Dari waktu ke waktu bergeser maknanya. Nah, ada hubungannya sama Monster Inc. nih sih, siapa nih? Aku lupa namanya. Monster. Jadi monstratio itu monstrare itu ada kaitannya dengan monstrum, monster ya. Jadi asal katanya sebenarnya monstrare itu ya terlihat jelas gitu, sesuatu yang terlihat gitu ya, sesuatu yang terlihat. Nah, waktu itu sebenarnya dipakai aslinya monstrum itu untuk hal-hal janggal yang terlihat gitu ya, di alam terutama ya. Jadi tapi akhirnya maknanya bergeser jadi monster itu sesuatu yang menakutkan. Apakah demonstrasi kemudian terkait dengan sesuatu yang menakutkan? Monster karena asal katanya monster. Iya, kurang tahu ya. Mari kita lanjut ke berikutnya. Dalam demonstrasi biasanya orang melakukan protes. Ini juga Inggris dan Belanda juga punya kosakata ini. Jadi ini sama datangnya dari sana waktu kita dapat politik etis dari Belanda. Asal katanya juga Latin, protestare, sama juga ini dua morfem, jadi protestare, jadi
Pro itu before ya, jadi di depan umum gitu ya, publicly di depan seseorang atau ya before somebody gitu. Testare itu testimoni ya, pengakuan ya, atau pendeklarasian, testifying itu apa? Duh, hilang bahasa Indonesianya. Testify, persaksian. Nah, protes itu sebenarnya persaksian di depan publik. Nah, jadi protes itu sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu em, apa ya, menyatakan ketidaksetujuan. Nah, tapi dalam again lagi-lagi dalam prosesnya ketika medieval Europe gitu ya, ada revolusi Prancis dan sebagainya, ketika orang protes tuh berarti dia menyatakan ketidaksetujuan, jadinya maknanya bergeser jadi protes yang kita pahami saat ini, tapi aslinya sebenarnya itu hanya masalah kita menyatakan secara publik, secara di depan orang lain gitu ya, pernyataan di depan orang lain, itu namanya protes. Protes dan demonstrasi itu satu paket ya, jadi apa namanya, demonstrasi itu formatnya, protes itu esensinya. Jadi ketika kita demo, esensinya biasanya kita mengajukan protes. Ada suara-suara yang ingin kita sampaikan, tidak terdengar dalam apa kanal yang biasanya, ya akhirnya kita demo lah, karena kanal-kanal yang biasa tersumbat gitu ya. Jadi kita demo mengajukan protes secara publik, menyatakan, tapi protes sendiri tidak harus lewat demonstrasi kan ya. Jadi tapi ya kalau dari kata asal katanya memang ya demonstrasi tadi kan membuatnya jadi jelas di depan publik, demonstrasi dan protes. Nah, banyak yang kemudian dalam demo itu menggunakan kata anarki yang mungkin salah paham, salah pakai gitu kali ya, karena anarki itu kan aslinya dari bahasa Belanda juga, Belanda menyerap dari Yunani ya. Anarchia, archea itu kepemimpinan ya. Jadi anarki itu ketiadaan kepemimpinan, nggak ada pemimpin, nggak ada sosok pemimpin gitu ya. Itu anarki. Tapi sekarang anarki itu disematkan pada perilaku yang apa, ugal-ugalan atau yang rusuh gitu ya. Itu mungkin sebenarnya mereka mau bilang vandalisme, tapi pemahaman etimologinya nggak nyampe. Gitu kali ya. Atau memang makna katanya udah bergeser, si anarki udah bergeser. Tapi asli itu vandal. Vandal itu lebih pas karena vandal itu memang dulu ada suku Jermanik sekitar tahun 450-an Masehi, suku namanya Vandal. Vandal, aku agak lupa namanya. Tapi memang dia menghancurkan Roma ya. Jadi suku Jerman itu tahun 450 menghancurkan kota Roma, terus perilakunya kemudian disematkan pada nama suku itu Vandal, yang artinya sebenarnya sukunya itu suku yang suka berpetualang, wanderer. Vandal itu dari satu kopnyit sama wanderer, sama apa, planetes ya. Pengembara gitu ya. Jadi ya lucu juga ya. Tapi ya karena waktu itu sukunya emang ngancurin Roma, jadi perilaku kekerasan, kerusuhan itu disematkan sama suku Vandal. Jadi itu bukan anarki aslinya. Anarki itu ketiadaan kepemimpinan. Kalau kita lihat ke Indonesia beberapa tahun belakangan, kalau kita lihat nggak ada sosok pemimpin, ya sebenarnya kita sudah dalam situasi anarki gitu. Walaupun anarkismenya sendiri artinya bisa beda lagi, cuman ya begitulah. Asal katanya adalah anarki. Jadi kalau ada pemimpin yang menyematkan vandalisme sebagai anarki, menurut saya kok kurang pas ya. Gitu. Nah, yang dibutuhkan sebenarnya adalah dialog. Dialog itu juga dari Belanda, ambil dari Yunani gitu juga,
dua morfem, dia logos, dia itu melalui logos itu kata perkataannya. Jadi mungkin ada yang sedikit salah paham kalau dialog tuh D-nya itu dua, alog tuh apa? Conversation gitu. Enggak ya. Jadi dia itu through, melalui dialog melalui kata. Tapi memang dialogos itu biasanya melibatkan setidaknya dua orang karena itu yang pertama kali punya ide ini kan Plato ya sebenarnya 2400 tahun yang lalu kira-kira dia punya ide bahwa back and forth ya, jadi berkomunikasi, duduk bersama, ngobrol gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan satu arah tapi kita saling mendengarkan satu sama lain. Jadi berbicara, dia menyelesaikan permasalahannya melalui kata-kata, bukan melalui apa? Gas air mata ataupun ya terserah lah mau dijustifikasi bahwa ini kalau nggak dikontrol jadinya chaos dan sebagainya ya silakan. Tapi kenapa nggak kita kedepankan dialog dulu gitu, baik dari sisi istilahnya yang memiliki tuntutan maupun yang dituntut gitu, sama-sama harusnya punya apa ya, inisiatif untuk saling mendengarkan. Nah, mungkin ketiadaan empati itu yang membuatnya dialog itu nggak bisa jalan gitu, baik dari yang punya tuntutan maupun yang dituntut gitu ya. Tapi kayaknya lebih ke yang dituntut ya, yang nggak punya empati itu lebih kelihatan. Kalau kita mah istilahnya yang tertindas dituntut berempati ya, selama ini udah ditindas mau bagaimana ya. Jadi empati itu eh, cukup baru, ini adalah kata yang di istilahnya dipopulerkan oleh seorang psikolog Edward Titchener tahun di awal abad 20 ya, karena dia belajar di bawah psikolog Jerman. Di Jerman ada yang namanya Einfühlung, aku nggak tahu pronunciasinya gimana. Basically itu ya di dalam perasaan gitu ya, in feeling. Terus si Titchener meminjam bikin kata dari Yunani. N, awalan N itu di dalam, pathos itu feeling, perasaan ya, pathos. Jadi kayak empati, simpati itu kayak merasakannya bersama-sama. Kalau empati itu menyertakan, kalau sekarang ya memahami, lebih ke posisi emosional ya, bukan memahami secara kognitif aja gitu, bukan hanya masalah oh aku ngerti paham jalan pikirannya kayak gini, tapi lebih ke secara emosional tuh bisa gitu ngerasain sakitnya orang lain gitu ya, gitu, atau bisa merasakan bahwa kalau orang lain itu masih menderita ya jangan kita menampilkan kemewahan gitu ya. Itu berarti kan nggak punya empati ya. Jadi makanya nggak heran nggak ada dialog gitu, empatinya nggak ada gitu ya. Gitu. Jadi dalam suasana demokrasi yang dibilang tadi apa? Sekarang kondisinya anarki ya. Anarki itu bukan kekerasan ya, ketiadaan kepemimpinan. Arkos, arke itu leader ya, pemimpin, kayak monarki, mono arkos, jadi pemimpin tunggal. Oligarki, oligos arkes, itu dipimpin oleh segelintir orang, sedikit orang, oligarki. Apalagi yang kata archangel gitu, apa pemimpin malaikat Gabriel ya, Jibril. Jadi dalam situasi demokrasi seperti ini kita punya protes karena rakyat merasa terluka, tersakiti rasa keadilannya, makanya kita berusaha untuk menjadikannya jelas secara publik di depan umum
ini loh kita punya masalah gitu. Ya silahkan kalau mau dibilang anarki karena kenyataannya emang nggak ada pemimpin siapa coba yang kemudian istilahnya apa ya mendengarkan gitu. Mungkin ada ya pemimpin-pemimpin daerah terutama ya. Jadi kalau ada aspirasi rakyat itu ya jangan dibungkam ya, dengarkan aja gitu. Oke, gitu aja dulu mungkin untuk Petrikor kali ini. Semoga kita ketemu lagi di Petrikor selanjutnya dalam kondisi yang lebih baik. Bye bye.